ingin bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, tapi melihat bahwasanya lingkungannya masih saja seperti itu, sepertinya sia-sia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya seolah-olah seperti tidak ada maknanya, karena dia tahu besok dia akan mengulangi lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada hadirin sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, karena takwa dan iman adalah bekal terbaik bagi seorang hamba, baik bagi kehidupan dunia ataupun akhiratnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Telah kita permaklumkan bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita hamba-hamba Allah Azza wa Jalla untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk memperbanyak meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum," dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat-riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beristighfar dalam satu majlis sampai 70 kali. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontohkan untuk banyak beristighfar dan bersegera beristighfar. Bukan hanya sekedar banyak beristighfar, tapi juga segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak jarang penyakit kita sebagai manusia adalah terkadang kita tahu kalau kita salah, kita ulangi kesalahan yang sama, namun menunda taubat sampai mungkin waktu yang kita pun bahkan tidak tahu. Padahal kita sudah tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Maka para ulama menyebutkan ada beberapa sebab yang ternyata menjadi penghalang seseorang dalam taubatnya. Maka di antara sebab yang disebutkan oleh para ulama sebagai penghalang-penghalang taubat yang seharusnya kita singkirkan dari diri kita, agar supaya kita bisa cepat bertaubat kepada Allah kalau kita salah. Di antara sebab-sebab tersebut yang pertama, dan ini adalah di antara sebab yang paling besar dan paling banyak yang kita dapati pada kaum muslimin, yang menyebabkan mereka menunda taubat mereka, atau yang menyebabkan mereka terhalang dari taubat mereka. Faktor yang pertama adalah disebabkan karena lingkungan dan orang-orang terdekatnya. Baik itu lingkungan di mana tempat dia tinggal, atau lingkungan di mana tempat ia bekerja, atau mungkin sahabat-sahabat dekatnya, yang membuat dia terhalang dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, tapi melihat bahwasanya lingkungannya masih saja seperti itu, sepertinya sia-sia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya seolah-olah seperti tidak ada maknanya, karena dia tahu besok dia akan mengulangi lagi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang seorang dari kalangan Bani Israel yang membunuh 100 nyawa. Yang mana pada saat dia sudah membunuh 100 nyawa, kemudian dia bertanya kepada seorang alim. Maka seorang alim tersebut mengatakan, taubatmu akan diterima oleh Allah, karena tidak ada yang bisa menghalangi engkau dari taubatmu. Tidak ada yang bisa menghalangi engkau dari ampunan Allah. Tapi agar engkau bisa memperbaiki taubatmu, maka pindahlah dari tempat asalmu kepada tempat yang baru,
yang di tempat baru tersebut engkau akan mendapatkan lingkungan yang baik, sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang baik. Maka bagi kita semua yang sampai saat ini masih saja melakukan kesalahan, sementara dengan hati yang terbuka kita tahu bahwa kita melakukan kesalahan, sementara dengan penuh sadar kita meyakini bahwa yang kita lakukan itu adalah kesalahan, maka mungkin saja sebabnya adalah karena lingkungan kita pada saat ini masih belum lingkungan yang baik. Maka apabila kita ingin benar-benar cepat bertaubat kepada Allah dan tidak terhalang dari taubat-taubat kita, karena kita pun tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut roh kita. Maka apabila kita tidak ingin terhalang dari taubat kita, tinggalkan lingkungan yang buruk tersebut. Maka apabila kita ingin supaya tidak terhalang dari taubat kita, tinggalkan kawan-kawan yang membuat kita lambat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara sebab yang disebutkan oleh para ulama sebagai penghalang-penghalang taubat seorang hamba adalah al-ightiraru bil a'mal salihah. Menganggap bahwasanya amal salehnya sudah banyak. Sombong dengan apa yang telah dia lakukan dari ketaatan-ketaatan. Bahkan ini disebutkan oleh para ulama, di antara tidak berkah dan tidak diterimanya ketaatan, tandanya adalah justru ketaatan tersebut menjauhkan dia dari taubatnya kepada Allah. Justru ketaatan tersebut yang semakin membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana orang-orang yang beriman pada saat bahkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan atau amal-amal saleh, wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Hati mereka orang-orang yang beriman itu masih tetap ada khawatir. Bahkan setelah mereka melakukan amal saleh, tidak bersuudzon kepada Allah bahwasanya Allah tidak menerima amalnya, tidak. Tapi tetap ada rasa takut, jangan-jangan amal saleh saya tidak diterima oleh Allah karena masih banyak kekurangannya, sehingga lahirlah amal-amal saleh yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan itu adalah di antara tanda-tanda orang yang beriman. Masih ada kekhawatiran di dalam hati. Tidak seperti orang-orang yang biasa berbuat maksiat, yang lambat bertaubat kepada Allah, yang justru menjadikan amal-amal saleh alasan untuk bisa terhalang dari taubat, untuk bisa menunda taubatnya. Yang ketiga, di antara sebab-sebab seseorang itu akan terhalang dari taubatnya adalah al-ya'su min rahmatillah. Putus asa dari rahmat Allah karena saking banyaknya dosanya. Maka bagi kita yang merasa banyak berdosa, bagi kita yang memiliki masa lalu yang gelap dengan berbagai macam dosa, dari yang ringan sampai yang berat, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang dosanya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dosa-dosa kepada manusia, maka percayalah, rahmat Allah itu luas. Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa-dosa kita. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan orang-orang yang baik. Sesungguhnya rahmat Allah itu luas. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, sesungguhnya rahmatku itu, ampunanku akan senantiasa selalu mendahului azabku. Akan senantiasa selalu mendahului kemarahanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu untuk bertaubat. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala memiliki ampunan yang lebih besar. Allah Subhanahu wa taala rahmatnya maha luas. Banyak-banyak berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berbuat dosa. Makanya Nabi SAW menyebutkan, kata Nabi SAW, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali ia dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah. Para ulama menyebutkan ini adalah anjuran dari Nabi SAW, perintah dari Nabi SAW, bahwa pada saat seseorang itu dalam keadaan sakaratul maut, atau pada saat dia sudah merasa dalam keadaan letih, lelah, kemudian dalam keadaan dia lemah, sudah hampir mungkin ajalnya, mungkin sudah ada dia merasa bahwasanya ajalnya sudah dekat, maka jangan sampai dia bersuudzon kepada Allah, bahkan mungkin terhadap dosa-dosanya yang telah lalu. Berhusnudzonlah kepada Allah bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang berikutnya, di antara
yang membuat seorang hamba akan terhalang dari taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh para ulama adalah ihtiqarudz dzunub, memandang remeh sebuah dosa. Seolah-olah seperti dosa itu adalah sesuatu yang biasa. Karena inilah yang terjadi pada diri kita apabila kita sering melihat orang-orang berbuat dosa. Tayangan-tayangan di YouTube, tayangan-tayangan di Instagram, tayangan-tayangan di televisi. Jangan kira tidak mempengaruhi hati kita. Semuanya akan berpengaruh terhadap hati kita. Karena semakin sering kita melihat sebuah kesalahan yang didiamkan, maka akan semakin terasa biasa kesalahan tersebut. Semakin sering kita mendengar kesalahan-kesalahan, bahkan mungkin dosa-dosa besar, maka akan semakin biasa terlihat atau terasa dosa-dosa tersebut. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jangan pernah meremehkan sebuah dosa. Karena itu adalah di antara sifat dan pembeda antara seorang yang beriman dengan orang-orang ahli maksiat. Nabi SAW menyebutkan innal mu'mina yara dzunubahu. Sesungguhnya seorang mukmin itu senantiasa selalu melihat dosanya. Sebagaimana dia duduk di bawah gunung, yang kapan saja gunung tersebut bisa terbalik, tertumpah kepadanya. Dan sesungguhnya orang-orang yang fajir, orang-orang yang fasik, melihat dosa-dosanya kadzubabin waqa'ala anfihi, sebagaimana lalat yang hinggap di hidungnya, yang kapan saja dia bisa usir. Maka dari itu, jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang meremehkan dosa. Nabi SAW juga memberikan isyarat. Kata Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimah. Seorang hamba terkadang berbicara dengan satu kata atau satu kalimat. La yulqi laha balan. Bahkan dia pun tidak menyadari bahwasanya perkataan tersebut adalah perkataan dosa. Bahkan dia pun tidak menyadari, tidak terlalu memperhatikan perkataan tersebut, seolah seperti hanya angin yang berlalu. Kata Nabi SAW, tapi justru perkataan yang hanya satu kalimat tersebut yang bisa membuat dia terjerumus ke dalam neraka. Yang kata Nabi SAW, ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib. Yang neraka tersebut dia diseret lebih jauh antara timur ke barat. Bayangkan apabila satu kalimat saja, satu kalimat bisa membuat seseorang terseret dari timur ke barat di nerakanya Allah Azza wa Jalla. Bayangkan kalau seandainya dosa tersebut adalah dosa yang besar. Bayangkan betapa berbahayanya meremehkan sebuah dosa. Karena berbuat dosa adalah dosa dan meremehkan dosa adalah dosa yang lain. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini adalah di antara sebab-sebab seorang hamba akan terhalang dari taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita masih merasa kita adalah orang-orang yang jarang bertaubat kepada Allah, atau kita merasa bahwasanya ada dosa yang masih kita lakukan berulang-ulang sementara kita tahu itu salah, tapi kita belum mau bertaubat dari dosa tersebut, maka jangan-jangan bisa jadi salah satu di antara penghalang taubat tadi ada pada diri kita. Dan kita tidak ingin mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Kita tidak ingin pada saat dicabut roh kita, tidak ada kesempatan lagi untuk beribadah kepada Allah, kemudian kita masih dalam sebuah dosa yang seharusnya kita tahu sudah bertaubat dari jauh-jauh hari. Maka ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu cepat di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di khutbah yang kedua ini
kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk selalu berada di atas ketaatan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita orang-orang yang akan menghuni surganya Allah Azza wa Jalla, berkumpul kembali bersama orang-orang yang kita cintai dalam kenikmatan surgawi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya qadi al-hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkil munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbitna ilaika ghairu maftunin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.